Mbah Kholil menetap di Bangkalan. Setelah merasa cukup menimba ilmu di Makkah, Kholil pulang ke Jawa. Sepulangnya dari tanah Arab, Mbah Kholil dikenal sebagai pakar berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu alat, spesialisasi kitab Alfiyah. Mbah Kholil kemudian mendirikan pesantren di Desa Jengkibuan, Kabupaten Bangkalan. Kealimannya segera menyebar ke seluruh Madura. Santri-santri mulai berdatangan untuk mengaji di pesantren itu. Semakin hari pesantren Syekhona semakin ramai. Para santri tidak hanya dari lingkungan wilayah Bangkalan, tetapi juga mencakup seluruh Madura. Mbah Kholil kemudian mengambil mantu bernama Doro Muntaha, seorang kiai muda yang masih kerabat dekat dan berdarah ningrat. Doro Muntaha, selain berdarah bangsawan, juga dikenal sangat alim tentang ilmu-ilmu keagamaan. Wawasan keagamaannya yang begitu luas serta wibawanya yang besar, tidak mengherankan kalau para santri mengaguminya. Mbah Kholil sangat memahami keistimewaan Doro Muntaha, dan itu harus dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan derajat kealimannya. Pesantren yang mulai tumbuh berkembang itu akhirnya diserahkan kepada mantunya sebagai penggantinya. Setelah menyerahkan pesantren yang baru dirintisnya tersebut, Mbah Kholil mendirikan pesantren baru yang tidak jauh dari pesantren lama. Letaknya di daerah yang sangat strategis, hampir di pusat kota, tepatnya di Desa Kademangan, mungkin dahulu tempatnya para Demang, sekitar 200 meter dari alun-alun kota Bangkalan. Seperti pesantren sebelumnya, di pesantren Kademangan ini, Mbah Kholil cepat memperoleh santri. Kealiman Mbah Kholil semakin lama semakin masyhur, tidak hanya terbatas di Madura, tetapi sudah menjangkau Jawa. Para santri datang dari berbagai penjuru, sehingga dalam waktu relatif singkat pesantren Kademangan ini menjadi terkenal dan besar. Santri pertama dari luar Madura tercatat bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Hasyim Asy'ari kelak muncul sebagai ulama besar, bahkan berhasil mendirikan suatu organisasi Islam terbesar di Pulau Jawa, yaitu Nahdlatul Ulama. Sejak mendirikan pesantren di Kademangan, Mbah Kholil bersama para santrinya menetap di Bangkalan. Demikian juga dengan keluarga Mbah Kholil. Pernikahannya dengan Nyai Asyik binti Lodra Pati sebelum berangkat ke Makkah memberikannya seorang putra bernama Muhammad Imron dan seorang putri bernama Rohmah. Setelah itu, Mbah Kholil menikahi Nyai Misi dan mempunyai anak perempuan bernama Asma. Mbah Kholil kemudian menikahkan putrinya Nyai Asma dengan seseorang bernama Yasin. Yasin adalah santri Mbah Kholil yang sangat alim. Dari pasangan perkawinan inilah, Mbah Kholil mempunyai 11 cucu, yaitu Muhammad Ali Kholil, Malihah, Muhammad Nasir, Badriah, Nahilah, Karimah, Nailah, Sayatun, Robiah, Hafsah, Komariah, dan Tajwati. Cucu Mbah Kholil dari putra laki-lakinya bernama Muhammad Imron, yaitu ada 8 orang. Mereka adalah Romlah, Nadifah, Mamun, Amin, Naimah, Urfiah, dan Jamaliyah dan Aminah. Sedangkan cucu Mbah Kholil dari anaknya bernama Rohmah sebanyak 2 orang, yaitu Umar dan Minah. Salah satu cucu Mbah Kholil dari jalur laki-laki bernama Amin Imron, selain aktif di pesantren juga aktif sebagai politisi, tercatat sebagai anggota MPR beberapa periode. Amin Imron sudah wafat, putranya bernama Fuad Amin Imron melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai politisi, kini tercatat sebagai anggota MPR mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Salah seorang cucu Mbah Kholil yang lain bernama Romlah binti Imron kawin dengan seorang kiai yang alim bernama Kiai Haji Zahrawi. Dari pasangan ini, Mbah Kholil Bangkalan mempunyai cicit sebanyak 4 orang, yaitu Fahru Rozi, Abdullah Sahal, Kholil AG, dan Kholilur Rahman. Kiai Abdullah Sahal sekarang mewarisi pondok pesantren Syekhona Kholil Bangkalan bernama Pondok Pesantren Syekhona 1 di Kademangan. Sedangkan Kiai Kholil AG memimpin pesantren lain yang masih berdekatan dengan pesantren Syekhona 1 bernama Syekhona 2 di Kademangan juga. Pada tahun 1994 Kholil AG wafat. Kini putranya bernama Imam Bukhari Kholil melanjutkan estafet perjuangan ayahnya. Sebuah pesantren baru dibangun di Jalan Halim Perdana Kusuma Bangkalan. Pesantren yang tampak asri ini bernama Pesantren Ibnu Kholil. Sebuah pesantren yang diharapkan menjawab tantangan zaman, khususnya bagi masyarakat Madura.
Salah satu cucu Mbah Kholil Bangkalan yang lain bernama Kiai Muhammad Ali Kholil mendirikan pesantren di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesantren tersebut bernama YPI Syekhona Kholil. Perkawinan berikutnya, Syekhona menikahi Nyai Kutab. Kutab adalah seorang janda dari Kamal Madura. Tampaknya motivasi perkawinan ini adalah semata-mata penyebaran dakwah Islam. Kamal sebagai kota pelabuhan sangat rawan berbagai kejahatan, memerlukan pribadi-pribadi muslim yang taat dan tangguh. Mengamati suasana Kamal saat ini yang syarat dengan nilai Islam kiranya tidak berlebihan sebagai dampak dari keberadaan Syekhona di Kamal. Akhirnya, Mbah Kholil menikahi Nyai Asmuna sebagai istri yang keempat. Istri terakhirnya ini berasal dari pesisir utara desa Telaga Biru, Tanjung Bumi. Kota Tanjung Bumi adalah kota perdagangan yang sangat ramai dengan penghasilan utama batik Madura yang khas. Seperti motivasi perkawinan yang ketiga, pernikahan kali ini dimaksudkan meneguhkan nilai keislaman daerah itu. Sayang keturunan Mbah Kholil dari istri yang ketiga dan keempat tidak terlacak. Tampaknya dari kedua istri yang terakhir itu, Mbah Kholil tidak mempunyai keturunan. Semoga bermanfaat. Tonton terus videonya, ikuti terus channelnya, subscribe, like, dan tekan loncengnya.